Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskara Desra, NIM saya 4012211028. Sini saya akan mengerjakan tugas hukum maritim, yaitu menjelaskan 3 yurisdiksi yang dimaksud beserta zona delimitasi hukum maritim. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 yurisdiksi yang dimaksud dalam konteks hukum laut internasional dan delimitasi maritim. Ada 3, yang pertama zona litoral, yang kedua zona ekonomi eksklusif ZEE, yang ketiga zona batas maritim. Nah, yang pertama ini zona litoral atau wilayah yang berada di bawah permukaan laut dan termasuk dalam wilayah laut teritorial negara yang memiliki kedalaman antara 0 hingga 200 meter. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif ZEE, wilayah yang berjarak 200 mil dari garis pangkalan wilayah laut teritorial, di mana negara memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, zona batas maritim, wilayah yang berada di antara wilayah laut teritorial negara dan laut lepas yang memiliki kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Delimitasi maritim adalah proses penentuan dan penetapan batas-batas maritim antar negara yang telah diatur dan merupakan perwujudan implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang dikenal UNCLOS 1982. Nah, jadi yurisdiksi negara pantai di wilayah delimitasi maritim zona ekonomi eksklusif berdasarkan ketentuan hukum laut internasional, yaitu hukum internasional mengakui hak kedaulatan negara-negara pesisir di sekitar lautan negara pantai, termasuk hak-hak negara untuk memanfaatkan sumber daya di air, dasar laut, dan lapisan bawah tanah. Dengan hak-hak ini dapat dipertanggungjawab setiap negara pantai untuk menjaga lautnya, termasuk melalui konservasi sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif. Negara juga memiliki kewajiban untuk mendefinisikan atau membatasi batas maritim mereka. Batas-batasnya zona maritim, di mana negara memiliki klaim yang sama atas tumpang tindih klaim, sehingga kedua negara ini harus mencapai kesepakatan mengenai batas-batas maritim antar kedua negara berdasarkan hukum internasional. Timor Leste dan Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah batas maritim dengan aturan hukum internasional berdasarkan UNCLOS 1982. Hukum internasional mengatakan bahwa para pihak yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan permasalahan dengan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan menghormati hukum negara lain. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 UNCLOS menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengkodifikasi undang-undang di bidang ini. Diadopsi pada tahun 1982 dan berlaku sejak 1994. UNCLOS adalah perjanjian yang paling banyak ditandatangani dan diratifikasi dalam sejarah dengan jumlah 168 negara. UNCLOS telah meresmikan pendekatan berbasis jarak ke batas maritim dan sangat membatasi peran prinsip perpanjangan alami. 1. Batas wilayah negara. Perbatasan wilayah dapat diartikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan negara lain.
Nah, jadi perbatasan natural ini memisahkan wilayah dua atau lebih negara dalam konteks politis teknologi. Menurut Nugzardun II, menjelaskan pentingnya proses penetapan batas wilayah laut antar negara merupakan hal yang kompleks dan potensial. Kompleks karena proses penetapan batas laut harus mempertimbangkan setiap keadaan khusus di laut seperti keadaan geografi, geologi, dan geomorfologi, sosioekonomi, kepentingan negara dan keamanan, serta keadaan historis. Jadi, seluruh potensi sumber daya di laut dan pengelolaannya secara damai hingga penetapan batasnya berpotensi menimbulkan konflik antar negara. Menurut Nugzardun II, ada beberapa prinsip hukum menjadi dasar suatu penetapan batas wilayah negara di Indonesia, di wilayah negara. Yang pertama, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini pada dasarnya ada dua cara. Suatu kesatuan masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaannya sebagai suatu negara baru. Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif. Secara efektif ini peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk mengetahui apakah suatu peraturan itu efektif adalah ditaati dan dilaksanakan peraturan hukum nasional di suatu wilayah. Dan yang kedua, ada prinsip uti possidetis, yaitu persoalan lain dalam kajian mengenai perolehan wilayah baru adalah masalah perbatasan suatu negara. Uti possidetis secara etimologi merupakan hukum bahwa wilayah dan kekayaannya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik. Dan yang ketiga, prinsip equitable prinsip, yaitu prinsip di mana suatu penyelesaian dituntut untuk diselesaikan secara seimbang dan seadil-adilnya atau yang paling mendekati nilai keadilan yang ada. Meskipun mungkin keputusan tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.